tanggal 6 Januari tahun 2025. Di Desa Ciparai, sebuah desa kecil di Kabupaten Indramayu, hiduplah seorang lurah bernama Pak Wijaya. Ia terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sangat dihormati. Selain menjabat sebagai lurah, Pak Wijaya adalah seorang petani yang sukses. Sawahnya selalu menghasilkan panen yang melimpah, bahkan saat musim sulit sekalipun. Namun, suatu hari, sawah miliknya dan sawah warga desa mulai diserang oleh hama tikus. Aneh bin ajaib, tikus-tikus itu berbeda dari biasanya. Mereka bergerak cepat, tidak takut pada manusia, dan tampaknya kebal terhadap racun. Setiap malam, suara gaduh terdengar dari sawah, tetapi saat pagi tiba, tikus-tikus itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan tanaman padi yang porak-poranda. Pak Wijaya mencoba segala cara untuk mengatasi masalah ini, mulai dari memasang perangkap hingga menyebar racun. Namun, usaha itu sia-sia. Panen yang biasanya melimpah kini hampir gagal total. Warga mulai mengeluh dan meminta Pak Wijaya mencari solusi. Merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan desa, Pak Wijaya memutuskan untuk menjaga sawahnya sendiri pada malam hari. Ia membawa beberapa warga untuk berjaga-jaga. Mereka membawa senter, tongkat, dan peralatan lain untuk mengusir tikus. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Dari kejauhan, muncul ratusan tikus dengan mata merah menyala. Ukuran mereka jauh lebih besar dari tikus biasa. Pak Wijaya dan warga mencoba mengusir mereka, tetapi tikus-tikus itu tidak gentar. Salah satu tikus, yang ukurannya sebesar kucing, melompat ke arah Pak Wijaya sebelum akhirnya lari ke kegelapan. Pagi harinya, sawah Pak Wijaya hancur total. Ia mulai berpikir bahwa ini bukan hama biasa, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib. Dalam kegelisahannya, Pak Wijaya mendatangi seorang kiai di desa tetangga, Kiai Maulana. Kiai Maulana adalah seorang alim ulama yang dikenal bijaksana dan paham soal hal-hal spiritual. Setelah mendengar cerita Pak Wijaya, Kiai Maulana mengangguk pelan. "Pak Lurah, ini bukan tikus biasa. Saya menduga tikus-tikus itu adalah gangguan jin yang merasa terganggu. Apakah ada hal yang tidak biasa yang terjadi di sawah Anda akhir-akhir ini?" Pak Wijaya termenung, lalu teringat bahwa beberapa bulan sebelumnya ia menebang sebuah pohon besar di sudut sawahnya untuk memperluas lahan. Ia menjelaskan hal itu kepada Kiai Maulana. "Itu dia, Pak Lurah," kata Kiai Maulana. "Pohon besar sering menjadi tempat tinggal makhluk halus. Ketika Anda menebangnya tanpa izin, mereka merasa terusik dan marah. Sekarang mereka mengirimkan tikus-tikus ini sebagai bentuk peringatan." Kiai Maulana menyarankan agar dilakukan doa bersama untuk meminta ampun dan memohon perlindungan kepada Allah. Malam itu juga, Kiai Maulana memimpin salat hajat dan zikir di sawah Pak Wijaya, diikuti oleh warga desa. Setelah itu, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Baqarah dan ayat-ayat Ruqyah, untuk mengusir gangguan jin. "Pak Lurah, setelah ini kita juga perlu memberikan sedekah kepada fakir miskin sebagai tanda syukur, dan meminta maaf atas perbuatan kita yang mungkin tidak disadari telah melanggar," ujar Kiai Maulana. Selain itu, Kiai Maulana meminta Pak Wijaya dan warga untuk membaca surat Al-Baqarah secara rutin di sawah dan rumah mereka, karena ayat-ayatnya dikenal dapat mengusir gangguan jin. Setelah doa bersama dan pembacaan ayat-ayat suci, tikus-tikus siluman itu tidak pernah lagi terlihat. Sawah Pak Wijaya dan warga pun kembali aman. Meskipun panen tahun itu tidak sebanyak biasanya, warga bersyukur karena masalah besar telah berlalu. Pak Wijaya belajar banyak dari kejadian ini. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan alam. Ia juga sering mengingatkan warga untuk selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Setelah kehidupan kembali normal, warga desa Ciparai menjalani hari-hari seperti biasa. Namun, suatu malam, Pak Wijaya mendengar kabar bahwa sawah di desa tetangga mulai diserang oleh tikus-tikus yang sama. Anehnya, mereka tidak pernah mendekati desa Ciparai lagi.
Kabar ini membuat Pak Wijaya bertanya-tanya, mengapa tikus-tikus itu seolah diarahkan ke tempat lain. Suatu sore, saat berjalan melewati tepi sawah, seorang pemuda bernama Darman menemukan ukiran aneh di batang pohon tua dekat desa. Ukiran itu berupa simbol-simbol asing yang tidak dikenalnya. Darman segera melaporkan temuannya kepada Pak Wijaya. Setelah melihat ukiran itu, Pak Wijaya memutuskan untuk memanggil Kiai Maulana lagi. Kiai Maulana memperhatikan ukiran tersebut dengan serius. "Ini adalah tanda pemanggil makhluk gaib," ujar Kiai. "Seseorang dengan sengaja memanggil mereka untuk menciptakan kekacauan." Warga desa terkejut. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Pak Wijaya memutuskan untuk menggelar musyawarah desa. Semua warga diminta hadir. Dalam pertemuan itu, Pak Wijaya menjelaskan tentang ukiran di pohon tua, dan kecurigaan adanya pihak yang sengaja memanfaatkan makhluk gaib. Salah satu warga, Pak Raji, tampak gelisah selama musyawarah. Warga lainnya mulai curiga. Akhirnya, di bawah tekanan, Pak Raji mengaku bahwa ia telah meminta bantuan seorang dukun untuk mengirim tikus-tikus itu ke sawah. Ia iri dengan keberhasilan Pak Wijaya yang selalu mendapat panen melimpah. Namun, ia tidak menyangka tikus-tikus itu akan menjadi di luar kendali dan menyerang seluruh desa. Pak Wijaya merasa marah sekaligus kecewa. Namun, atas saran Kiai Maulana, ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan. "Pak Raji, kita semua adalah saudara. Kesalahan sudah terjadi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaikinya," ujar Pak Wijaya. Kiai Maulana menyarankan agar dilakukan ritual penyucian desa untuk menghapus jejak sihir dan mengembalikan keseimbangan. Seluruh warga desa, termasuk Pak Raji, diminta berpartisipasi. Ritual ini melibatkan doa bersama, sedekah massal, dan penanaman kembali pohon di area yang telah ditebang. Pak Raji pun diminta untuk meminta maaf kepada semua warga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. "Saya sadar, rasa iri saya telah membawa malapetaka. Saya berjanji akan menebus kesalahan ini," katanya dengan penuh penyesalan. Setelah ritual selesai, kehidupan di desa Ciparai kembali damai. Panen berikutnya melimpah, dan tikus-tikus misterius itu tidak pernah kembali lagi. Warga belajar untuk menjaga hubungan baik satu sama lain dan dengan alam. Pak Wijaya pun semakin dihormati karena kebijaksanaannya. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mempersatukan kembali warga yang sempat terpecah. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa rasa iri dan dendam hanya akan membawa kehancuran, sementara kerjasama dan saling memaafkan adalah jalan menuju kedamaian.